Dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas produsen roda 2 mengonsentrasikan pengembangan produk mereka pada segmen skutik atau matic. Ya, pabrikan seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki menjadikan segmen ini sebagai tulang punggung. Sementara Kawasaki memilih fokus di kelas motor lain. Karena seriusnya tingkat persaingan di pasar motor matic. Ini membuat beberapa produsen melakukan terobosan teknologi yang cukup radikal, seperti Yamaha dengan teknologi turbonya. Ya, langkah ini diambil karena segmen matic memiliki pangsa pasar terbesar dan jadi ladang uang utama dibandingkan dengan segmen lain. Bahkan, berdasarkan data yang dirilis oleh IC di 2025 aja, segmen motor matic menguasai sekitar 90% pangsa pasar nasional. Ya, dominasi sebesar ini membuat produsen secara logis memusatkan strategi produk dan inovasi di segmen tersebut dan bakal all-in ke matic, karena segmen lain tinggal sisa-sisanya aja. Dengan dominasi matic yang sangat besar, segmen non-matic khususnya motor bebek punya risiko tinggi untuk semakin terpinggirkan. Bukan karena nggak ada peminat sama sekali, tapi karena arah kebijakan produsen yang makin minim inovasi di kelas ini memperkuat dugaan bahwa pasar bebek itu bakalan terus menyusut. Produsen besar seperti Honda dan Yamaha memilih untuk tidak menunjukkan model produk terbaru mereka di pasar Indonesia. Yamaha Exciter yang menjadi motor bebek populer di Malaysia adalah contoh nyata bagaimana segmen ini sudah tidak lagi dianggap strategis untuk pasar domestik. Hal serupa juga kejadian di Honda, di mana generasi terbaru dari motor bebek seperti Supra GTR 150 dengan desain yang sudah jauh lebih segar. Namun belum ada informasi resmi dari Honda Indonesia terkait rencana pemasaran motor ini di dalam negeri. Melihat arah pasar yang kayak gini dan dengan minimnya dukungan produsen dan perubahan selera pasar, segmen motor bebek berpotensi terus menyusut. Dan ditambah lagi adanya stigma sosial yang menempatkan motor bebek sebagai kendaraan masyarakat dengan ekonomi kelas rendah. Ya, persepsi kayak gini jelas bikin citra motor bebek makin tertekan. Ya, kalau kita melihat data dari IC lagi, dalam 4 tahun terakhir aja, segmen motor bebek hanya menyumbang kurang dari 5% kebutuhan pasar. Meski porsinya kecil, tren penjualannya menunjukkan stabilitas dan konsisten, bukan penurunan yang tajam. Tapi menariknya, di tengah penjualan yang selama ini adem ayem, pada tahun 2026 terjadi tren kenaikan penjualan di segmen bebek dan Yamaha sendiri yang mengakui kalau ada pergerakan positif di segmen tersebut. Tanpa memaparkan rincian angka, Yamaha menilai bahwa menurut mereka situasi ini disebut sebagai anomali pasar, di mana arah tren justru berlawanan dan malah naik dari prediksi sebelumnya. Tapi kenapa pergeseran ini bisa muncul sekarang-sekarang ini? Ya, sebelum kita membahas, kita harus akui satu hal sejak awal, kalau motor matic memang jadi pilihan yang paling praktis saat ini. Tinggal duduk manis di jok, tanpa ribet oper gigi, cukup gas dan rem, dan tanpa bikin pegel kaki. Namun selain praktis, di sisi lain motor matic modern tidak lagi sesederhana dulu. Ya, jumlah fiturnya bertambah dan teknologinya juga makin canggih. Dan ketika teknologi berkembang sejauh ini, satu hal yang sudah pasti terjadi adalah harganya yang ikut-ikutan mahal. Selain itu, masalah lain muncul saat kita bicara soal perawatannya. Motor matic memang cenderung lebih mahal dan lebih rumit dibandingkan motor bebek, terutama di sektor penggeraknya. Yang satu lagi ngandelin CVT, satu lagi cuma rantai. Satu ribet, harus bongkar dulu sebelum dibersihkan, satunya simple dan tinggal tetes oli. Soal pelumas juga nggak rewel. Oli baru oke, bekas masih bisa, bahkan KW pun ya tetap muter-muter aja. Nah, dari aspek perawatannya aja, motor matic tidak selalu lebih praktis. Sedangkan motor bebek relatif lebih hemat karena hanya memerlukan penggantian oli tanpa biaya tambahan jika dikerjakan sendiri. Apalagi motor berantai jelas lebih ekonomis. Contohnya aja nih, KS secara rantai itu paling murah itu di angka 10-15 ribuan aja. Sementara perbaikan CVT di motor matic bisa memakan biaya yang jauh lebih besar bahkan hingga jutaan rupiah. Dari sudut pandang teknis, motor bebek memiliki struktur mekanis yang lebih sederhana, sehingga perawatan lebih mudah dan biaya operasionalnya juga jauh lebih rendah. Dalam aspek efisiensi jangka panjang, motor bebek jelas unggul cukup jauh dari motor matic. Motor bebek mungkin mulai jarang kelihatan di kota besar, tapi di daerah justru masih dicari. Data penjualan menunjukkan bahwa pengguna motor bebek saat ini lebih banyak terkonsentrasi di daerah, terutama di wilayah dengan medan berat dan keterbatasan layanan bengkel, di mana karakter motor bebek masih relevan. Tapi tren ini belum tentu berhenti di daerah aja. Nah, gimana kalau permintaannya terus naik? Bukan gak mungkin pabrikan bakal melirik lagi segmen motor bebek. Nah, kalau itu kejadian, motor bebek generasi baru bisa balik lagi hadir dengan teknologi dan desain yang jauh lebih modern. Nah, jika produsen semakin niat dengan memberikan pasar sesuatu hal yang baru, tentu aja pasar akan tumbuh dengan sendirinya. Hal yang menarik dan justru ironis terjadi di segmen motor bebek. Penjualan motor bebek sekarang itu kayak dibiarkan hidup sendiri, tapi penjualannya masih bisa tumbuh. Sekarang ya tinggal bayangin, kalau produsennya serius ngurusin motor bebek kayak update desain, fitur, dan teknologinya,
ya besar kemungkinan penjualannya malah melonjak. Kemudian kalau ditarik benang merahnya, ya bisa dibilang ini adalah awal comeback-nya dari motor bebek. Pasar motor mulai naik di 2025 dan motor bebek juga ikut terdongkrak. Artinya segmen ini belum habis. Ya bukan gak mungkin motor bebek bisa bangkit lagi. Dan keputusan Yamaha untuk tetap mempertahankan beberapa model meski sebelumnya sempat dirumorkan akan dihentikan seperti MX King, menunjukkan segmen ini belum sepenuhnya ditinggalkan. Munculnya tren positif di segmen motor bebek membuat beberapa model seperti MX King tetap dipertahankan. Namun, faktor utama kenaikan permintaan bukan sekedar model, melainkan faktor kualitas yang masih kuat di segmen ini. Ironisnya, jika dilihat secara objektif, justru motor bebeklah yang paling minim penurunan kualitasnya di era gemboran Matic problematik, yang dimana materialnya masih solid, mesinnya awet, dan finishingnya rapi. Bisa dibilang motor bebek adalah motor yang masih dibuat dengan niat. Sementara itu, kita semua juga tahu kondisi motor matic zaman sekarang ya seperti apa. Iya sih, motornya nyaman tapi nggak cocok buat jadi motor tempur. Kayak dipakai di jalanan rusak, macet yang panjang, dan minim perawatan, ya kita pasti udah tahu efeknya kayak gimana. Kayak mulai dari CVT yang berisik sampai rantai yang tiba-tiba mengaktifkan fitur lipatnya. Belum lagi soal material. Sekarang motor matic itu ringan, tapi ringannya kebanyakan dari plastik. Kayak behel belakang yang bukan dari besi lagi sampai cover head mesin juga diganti sama plastik. Penggunaan plastik di motor matic sekarang rasanya sudah kebablasan. Ringan iya, murah iya, tapi soal daya tahan ya nggak usah ditanya. Dengan kualitas motor matic modern saat ini, realistisnya kita hanya benar-benar merasakan performa dan feel motor baru di 1 atau 2 tahun awal pemakaian. Setelah itu mulai Anda bunyi ini itu. Tarikan gas halus dulu, pakai ada kode-kode cinta pula dari motor serta masalah lainnya. Ini jelas berbeda dengan motor bebek. Jangankan 2 tahun, dipakai sampai 10 tahun pun asal ganti oli rutin, karakter mesinnya masih terasa sama. Gak rewel dan gak banyak drama. Nah, dari semua fakta ini, satu hal jadi jelas. Motor bebek bukan sekedar alternatif, tapi justru motor yang paling kita butuhkan untuk kondisi nyata sehari-hari. Di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli, motor bebek seolah-olah muncul sebagai alternatif rasional karena biaya kepemilikan dan operasionalnya yang jauh lebih rendah. Tapi ya, kalau tren pasar bebek ini mulai naik, bagaimana nasib motor matic nantinya? Jawabannya, matic jelas tetap akan ada. Lagi pula, kita juga nggak bisa nafikan kalau matic itu adalah masa depan dari transmisi. Dari sepeda motor hingga kendaraan komersial seperti truk dan bus. Sistem ini terus diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan kemudahan operasional. Sedangkan transmisi manual sudah mencapai batas evolusinya. Dari segi mekanik dan performa, hampir nggak ada lagi ruang inovasi yang signifikan. Walaupun data menunjukkan ada peningkatan penjualan motor bebek, para ahli memperkirakan bahwa tren ini bersifat temporer. Artinya, kenaikan permintaan kemungkinan hanya terjadi pada saat periode tertentu dan belum tentu berkelanjutan. Ya, seiring dengan gaya hidup yang makin modern, kepraktisan menjadi prioritas utama. Dalam konteks sepeda motor, matic menyediakan kemudahan operasional yang terbaik, sehingga permintaannya masih tetap terus tinggi. Kebanyakan mungkin ngeluh atau sambat soal matic yang terlalu mendominasi. Tapi realitanya, orang bakalan tetap balik ke motor matic. Karena motor matic menawarkan kemudahan dan efisiensi yang belum bisa ditandingin di segmen motor yang lain. Kalau kalian, gimana nih tanggapannya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten motor yang lainnya.